Modelnya ngambil city car, secara harga, kedua secara ukuran sangat beririsan dengan mobil-mobil LCGC. Berkonvensional pun berguncang. Ada garansi seumur hidup nggak sih itu kan? Dia nggak dapat free service 4 tahun, dia nggak dapat free wall charging. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ngegas Otomotif bersama saya Pilot, dan kali ini saya ditemani oleh narasumber yang lagi banyak dicari-cari nih sama konsumen mobil listrik Indonesia. Yaitu Bang Ninot ya? Nino. Oke, Bang Nino ini dari dealer apa? Kalau aku dari Arista. Jadi Arista Tebet. BYD Arista Tebet. Betul ya? sekali, BYD Arista Tebet. Buat teman-teman yang lagi nyari-nyari BYD, nah ini nih orangnya nih. Boleh langsung aku. Langsung aja kita todong ya. Jadi ini yang menarik ini kemarin itu kan waktu Gias, ya kan Gias 2025 kemarin yang barusan selesai nih. Itu terjadi kehebohan karena BYD melaunching BYD Auto One. Betul sekali. Dan itu memang ditunggu-tunggu sama semua konsumen mobil listrik. Bener. Selain itu juga ditunggu sama kompetitornya sih. Bener banget, bener banget. Terutama saat mengumumkan harga. Iya. Istilahnya gitu. Dan itu yang bikin booth BYD rame terus tuh. Pecah dari banget. awal sampai akhir. Mungkin juga bukan cuma di booth BYD ya, bahkan di dealer-dealer BYD mungkin dikejar banyak konsumen gitu ya. Nah ini udah ngomong berita nih, banget nih. Bang Nino aja sudah sering dikejar-kejar ya, ditanyain. Iya, banget, sering banget. Bahkan karena segmennya ini kan bisa dibilang nempel LCGC ya. Betul banget. Emang banyak yang punya mobil LCGC mau tuker katanya. Betul. Beririsan banget lah pokoknya harganya nih. Menarik banget. Mungkin bisa cerita sedikit tentang BYD Atto One ini. Atto One. Ya, Bang. Oke. Jadi izin ya, silakan. Aku sedikit cerita. Atto One ini produk BYD terbaru. Dia ini modelnya ngambil city car, dan memang secara harga pertama dan juga kedua secara ukuran itu sangat beririsan dengan mobil-mobil LCGC. Contohnya, karena aku nggak boleh sebut merek ya, di Hategak yang tipe tertingginya itu kita masih lebih besar, tapi cuma beda ya bahasa 1 cm 2 cm doang. Tapi itu justru yang dalam tanda kutip menjadi menarik banget. Iya. Buat orang-orang ya. Jadi intinya nggak cuma menggoyahkan pasar mobil listrik, tapi mobil konvensional pun ikut terseret, berguncang. Iya. Terus gimana lagi Mas? Ya, jadinya di harga segitu untuk mobil jaraknya start dari 300 km sampai paling jauhnya 380. Kalau misalnya kita lihat sekarang mobil yang jaraknya segitu di brand-brand sebelah kan cuma 2 pintu, 3 pintu ya. Iya. Belum pernah ada yang ngeluarin 5 pintu. Yang beneran mobil. Ya, pokoknya lah. Boleh lah pasti gitu. Boleh. Kalau menurut saya tuh yang beneran mobil. Iya, boleh. Iya, ya pokoknya 5 pintu ini kan belum pernah ada tuh. Iya. Yang ada kursi depan, kursi belakangnya bisa masuk pakai pintu, ada bagasi sendiri proper, belum pernah ada kan? Iya, betul. Dia masuk, ngasih harga sama dengan kompetitor, tapi ukuran lebih besar, kenyamanan ya boleh dicobalah nantilah. Desain juga menarik. Itulah yang membuat mungkin di mata orang-orang yang punya mobil, agak seksi gitu kali. Gitu. Sama dia peleknya aja 16 inci ya? Nah, itu. Dan itu ori lagi. Iya, makanya. Kalau yang lain-lain kan peleknya kecil-kecil atau ada lagi gitu lah, teman-teman. Ya, silakan dicek sendiri. Gitu deh. Nah, kan kalau nggak salah itu ada 2 tipe tadi ya. Ada premium, ada dynamic. Nah, mungkin bisa dijelaskan tuh bedanya apa sih? Oke. Kalau misalkan kita lihat secara eksterior, nggak ada beda ya. Eksterior nggak ada beda. Iya, mirip banget ya kalau eksterior ya? Sama. Nggak ada nggak ada perbedaan? Nggak ada perbedaan eksterior. Dan di mobil Atto One ini juga, kalau mobil BYD lainnya kan beda tipe, beda warna. Iya. Kalau Atto One nggak ada, sama. Iya sih, kemarin begitu semua ya? Iya. Warnanya apa aja? Ada hitam, ada putih, sama hijau. Hijau apa tuh namanya? Sprout green. Wih, itu nyebutnya Sprout green. Sprout green. Iya. Itu hijau stabilo kali ya? Nah, hijau dulu gitu ya? Ada kuning. Iya teman-teman. Gitu. Nah, jadi dia secara eksterior, secara warna nggak ada perbedaan, sama sekali nggak ada perbedaan. Waduh. Ke dalamnya, kalau kita ngelihat warna interiornya, terus bahan joknya, sama juga. Oh gitu? Sama, jadi jok kulit sama, terus interiornya hitam abu-abu sama. Oh, semuanya sama. Mantap nih teman-teman. Iya. Terus. Tapi yang menjadi pembeda utama, pertama,
dia itu yang di premium udah ada wireless charging buat HP 50 watt. Oh gitu. Ya, kalau dynamic belum dapat. Oh, dinanya belum dapat. Belum dapat. Ya, terus. Nah, yang kedua pengaturan kursi driver. Kalau Elektrik yang premium elektrik, Oh. dynamic masih manual. Itu yang driver doang ya? Driver dong. Oke, terus? Setirnya, Oh iya. pengaturan setir, tilt, sama teleskopik. Iya, Kalau yang bisa premium naik turun, maju mundur. Ya. Kalau yang dynamic Nggak cuma bisa naik turun. bisa naik turun doang. Iya, naik Oke, turun doang. oke, gitu teman-teman. Lanjut. Terus habis itu disetir juga nih masih. Hah? Itu bahan kulitnya beda. Oh. Kalau yang premiumnya kulitnya lebih bagus ya, Oke. kulit yang premium. Kalau yang dynamic ini kulitnya dia kayak kulit jeruk. Oh, Modelnya. bedanya itu doang ya? Bedanya itu. Habis itu yang ketiga di jumlah airbag. Jumlah airbag. Jumlah airbag. Nah, mungkin di luar sana kita taunya mobil sekelas ini, seukuran ini, airbagnya cuma 2. Iya. Kan? Nah, kalau di A1 ini, start dari yang dynamic, itu airbagnya udah 4. Itu yang tipe rendahnya aja udah 4 airbag ya? Udah 4. Dan 4-nya bukan 4 yang setir sama kursi penumpang ya. Iya. Itu 2 masih standar. Terus Nah, yang 2 lagi? 2-nya lagi kan mungkin mikirnya, oh di samping paling, diketek gitu kan. Enggak. Di mana? Tirai. Oh, di sini ya? 4-nya tirai sampai belakang. Oh ya? 4 tirai sampai belakang. Waduh, mewah dong ya? Itu dia makanya. Biasanya kan kita baru dapetin yang airbag tirai ini di kelas Tipe-tipe tinggi tipe hatchback, mobil hatchback ya kan. Kan sempat keluar tuh dulu viral mobil yang dari sebelah ngeluarin khusus ini harga airbag itu yang ini ya kan. Itu bahan jualan. Nah, kalau ini di sini kita yang 4 aja udah begitu tirai. ya. Iya. Terus kalau yang 6? Nah, kalau yang airbag 6 tambahannya justru di samping. Gitu. Oke, itu bedanya tadi ya, 2 airbag selisihnya tuh. Betul sekali. Sama ada lagi? Yang paling utamanya adalah dia beda di jarak tempuh. Oh iya, jarak tempuh. Jarak tempuhnya. Berapa tadi kalau yang dynamic? Dynamic itu dia 300 km, kalau yang premiumnya 380. Oke, itu dia bisa fast charging nggak sih? Bisa dong, bisa fast charging, bisa. Kalau yang dynamic ini, dia bisa menerima fast charging sampai 30 kW. Oke. Ya, jadi memang standar fast charging itu sebenarnya di 30 kW juga sih. 22 tuh masih charging normal, AC. Berapa lama tuh masih AC. fast chargingnya? Kalau fast charging, kita bahasanya udah bukan ngomong kayak M6, kayak Dolphin yang 20 ke 80, ini enggak. Kita bilangnya dari 30% sampai ke 80%, itu cukup 30 menit. Oh gitu? Yes. Kenapa dari 30? Ini sebenarnya penghitungan dari BOD-nya langsung. Gitu ya? Iya, karena sama aja kayak baterai HP, dia di 20% sampai 80%, atau case ini di atauan 30% sampai 80%, itu dia bisa lebih cepat menerima arus. Oh gitu. Nanti setelah 80% ke atas, lebih lambat. Oh iya sih, gitu. Rata-rata persis kayak HP. Ya, ceritanya kan? ya. Iya. Tapi kalau di bawah 30%, ada masalah nggak? Better sih ya, kalau aku saranin pakai mobil listrik, jangan pernah sampai baterainya 0. Gitu ya? Paling nggak sisain aman di 20%, atau kalaupun kepepet ya bahasa 10% atau 8-7% masih aman lah. Tapi kan mau tahu sendiri, jalan di Jakarta macet, ya, terus juga kadang-kadang nyari SPKLU bisa jadi penuh atau lagi rusak, ya kan? Nah, kalau tiba-tiba mati di jalan gimana tuh? Nah, gini, menariknya mobil listrik ya, mungkin ini nggak cuma berlaku di BYD, tapi semua mobil listrik. Ketika jalanan itu macet, dia akan jauh lebih irit. Malah nggak ini ya, kayak adem nganteng aja, anteng aja. Betul sekali. Dia nggak ada listrik yang keluar. Betul. Karena motor penggerak yang paling banyak mengkonsumsi listrik, baterai itu malah nggak gerak. Gitu ya? Iya, jadi sebenarnya lebih irit. Kalau misalnya kita lagi macet, sisa baterai 20%. 20% itu banyak jaraknya. Gitu ya? Bisa 100 lebih. Bisa berjam-jam maksudnya gitu ya? Bisa berjam-jam juga di macet nggak masalah. AC nyala, dengerin musik, nggak masalah. Gitu ya? Bisa, aman banget. Beda kalau kita pakai mobil konvensional kan deg-degan itu. Deg-degan pasti. Kalau bensinnya sudah tipis ya? Iya. Bener-bener, waduh, gitu. menarik juga ya? Begitu, jadi kalau dia baterainya, kalau lagi macet gitu baterainya lebih irit. Nah, tapi in case of emergency, di jalan amit-amit sampai baterainya habis nol banget, BYD punya Roto Systems. Gitu ya? Apa tuh? Gimana caranya? Ada. Kita punya nomor telepon Roto Systems yang ini sudah kami soundingkan ke customer. Jadi in case di jalan kenapa-napa, mau itu masalah baterai, mau itu masalah mungkin ada hal yang mengganggu, atau mungkin amit-amit ada crash juga, ini BYD Roto Systems siap membantu 24 jam. Wih, ada nomor teleponnya. Itu dan emang di dealernya
Nope, Atau semua? BYD. Oh, BYD ya? BYD. Nah, tadi ngomongin teknologi itu udah ya fitur segala macem, Hmm. bedanya dinamik dengan premium. Hmm. Nah, menurut gua yang menarik lagi adalah baterai nih. Oke, baterai. Karena kan BYD udah terkenal dengan blade baterainya. Betul banget. Katanya ini baterai canggih, baterainya keren, kuat, bagus gitu, tahan lama. Cuman kan kalau gua sendiri taunya launchingnya aja 2020 tuh baterai. Betul. Belum ada 10 tahun lah umurnya kan. Betul Ini banget. baru berapa? 5 tahun lah ya. Belum ketahuan banget ininya lah, apa namanya, ketangguhannya dalam tanda petik gitu kan. Betul, betul. Kalau ada masalah dengan baterai, atau ada perawatan khusus nggak sih baterai di BYD itu? Dan tadi masalah blade segala macam itu benar nggak sih? Blade-nya itu bisa diganti satu-satu atau gimana? Oke, pertama soal perawatan khusus baterainya ya. Begini, baterai BYD ini bisa dibilang dia cukup fleksibel sebenarnya. Fleksibelnya gimana? Misalnya orang masih mikirnya kalau mau ngisi mobil listrik harus nunggu 20% atau harus nunggu habis. Itu nggak benar. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman punya mobil listrik, baterai masih 70%, masih 80%, mau dicas, cas aja. Gitu ya? Nggak masalah. Nggak masalah banget. Dan soal perawatan sebenarnya teman-teman ini udah dibantu sama BYD punya teknologi namanya heat pump. Apa tuh? Heat pump. Oh, heat pump. Ya, jadi heat pump ini adalah teknologi yang bisa bantu jaga baterai, suhu baterainya mobil BYD. Oh, dia pakai coolant gitu ya? Betul. Itu ada cairannya berarti ya? Ada cairannya. Tapi kita pakainya selain coolant juga dibantu AC juga. Oh. Jadi kalau baterainya terlalu panas, kita dinginin. Itu pakai kayak radiator gitu nggak sih? Iya, betul. Sama kayak punya coolant sendiri. Gitu ya? Oh. Dan sistem ini otomatis. Akan kerasanya gini, mungkin teman-teman BYD kalau punya BYD ada keluhan, kok saya pakai mobil, saya taruh rumah, baterainya kurang ya? Nah, itu terjadi karena heat pump bekerja. Oh. Jadi dia secara otomatis menjaga suhu baterai. Walaupun misal lagi parkir? Iya. Diem gitu nggak dinyalain? Diem nggak nyalain. Oh, Dia canggih ya? bekerja. Iya, bekerja Bisa sendiri. mikir sendiri teman-teman. Bisa, karena baterainya ada sensor yang bisa membaca suhunya. Oh. Kalau udah kelewat suhunya, didinginin. Otomatis. Iya, kalau tahu dingin, dipanasin. Oh gitu? Gitu. Makanya soal perawatan baterai sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena BYD udah ngebantuin. Cuman kan ini juga nih, Mas. Setahu gua kan suhu di Cina beda tuh. Di sana 4 musim. Kalau di sini kan 2 musim. Kadang-kadang panas di sini juga tahu sendiri kan, cuaca di sini juga lagi nggak jelas lah istilahnya. Kalau lagi panas-panas banget kan. Terus kalau lagi hujan banjir. bukan dingin, banjir. Itu ada pengaruh nggak? Gini, baterai ini heat pump-nya itu bisa menjaga dari suhu minus 35 derajat Celcius, seperti yang di 4 musim, sampai dengan 60 derajat Celcius. Oh gitu ya? Jadi panas 60 derajat masih aman ya? Masih aman. Setahu saya kalau Jakarta paling 40-an lah ya. 40, itu juga udah panas banget kan. Paling emosi sih yang lebih naik. Ya, betul banget. Apalagi jalan ya. Iya. Nah, jadi kalau masih suhu segitu, kita masih aman. Gitu ya? Iya. Dan mungkin ya, bukan mungkin sih malah. Pasti. Pasti. Faktanya adalah kalau di Indonesia akan banyak kepakainya adalah pendinginnya. Iya sih, lebih banyak pendinginnya. Ketimbang memanasnya. Memanasnya, betul. Iya, pendinginnya. Karena sensasinya panas banget. Betul. Gitu. Terus yang kedua soal banjir. BYD ini baterainya udah disertifikasi IP67. Iya, ada ini nggak sih? Kan kalau di merek sebelah tuh ada yang direndam ke air tuh. Kalau kita lebih ke arah udah teruji melewati air, genangan, 30 menit, dan maksimal 1 meter, itu masih aman. Maksimal 1 meter ya? Yes. Lumayan tinggi sih 1 meter. Lumayan tinggi 1 meter. Cuman, itu masih aman. Gitu ya? Nah, misalnya kalau ada kerusakan di baterai itu ada garansi nggak sih? Ada garansi seumur hidup nggak sih? Itu kan banyak banget di ini. Oke, kalau garansi BYD kita nggak ada seumur hidup ya. Nggak ada ya? Kita ngasihnya 8 tahun atau 160.000 kilometer. 160.000 kilometer itu setara 8 tahun ya? Yes. Berarti 20.000 kilometer setahun per ya? tahun, betul sekali. Gitu teman-teman tuh. Ya, dengan syaratnya akan digantikan kalau baterainya ini tiba-tiba trouble, yaitu tiba-tiba ngedrop, atau dalam pemakaian 8 tahun ini, pas dicek battery health-nya, itu sama dengan atau kurang dari 70%. Sampai umur 8 tahun? Selama 8 tahun ini. Iya, selama 8 tahun, betul. Kurang dari 70%. Sama dengan kurang dari. Oh, akan diganti? Akan digantikan baru. Itu gratis? Iya. Karena garansi. Garansi ya? Iya, kita klaim.
Kalau udah lebih dari 8 tahun baru beli itu ya? Baru beli. Gitu. Sama tadi juga satu terakhir yang soal blade battery, yang digantikan blade-nya. Oh, Nah, jadi gini, ini simpang siur ya, penggantiannya seperti apa. Tapi kalau dari yang saya lihat secara langsung di bengkel, kalau misalkan ada penggantian baterai, itu langsung full satu baterainya yang diganti. Jadi kita satu kesatuan semuanya ya? Satu kesatuan full. Jadi bukan blade-blade-nya itu ya? Bukan blade-blade-nya. Kalau dia pakainya modelan yang diganti per sel, itu adalah teknologi lamanya. Oh gitu? Teknologi lamanya. Contohnya yang dipakai sama salah satu armada taksi, yang biru. M6 juga itu ya? Dia ada yang model T3. Oh, T3. T3 dulu, T3 dulu baru E6. T3 ini masih pakai model baterai yang lama. Bukan yang tebal baterainya kalau yang... Nah, itu belum blade. Belum blade kan? Itu masih bisa diganti per sel. Oh gitu. Masih bisa kalau itu. Tapi dari pengalamannya taksi biru itu aja, yang T3, kemarin karena di cabang gue kebetulan lumayan banyak lah gitu ya? Taksi itu datang, jadi ngobrol sama supirnya. Oh, apa tuh? Itu dia bilang, saya udah pakai mas sampai 800.000 kilometer. Iya. Mobil itu. Nggak ada masalah. Iya, dan di situ battery health dia masih 90%-an. Wih, serius? Ya. Tapi catatan, teknologi lama. Belum blade battery. Berarti teknologi lamanya udah bagus? Teknologi lamanya udah bagus. Gimana blade battery kan? Asik. Langsung promosi dia. Sebentar. Karena menurut gua belum tentu loh teknologi baru itu lebih bagus dari yang lama. Kalau menurut gua ya. Betul memang. Karena bisa jadi tadi karena dia kebanyakan dalam tanda petik kebanyakan sensor dan segala macam, bisa jadi malah lebih lemah. Karena tiba-tiba sensornya ada yang rusak langsung menjalar ke semuanya kan. Bisa jadi yang dulu nggak terlalu banyak sensor malah lebih aman gitu kan. Bisa jadi ya, tapi ini nggak tahu lah. Kita masih menunggu kan. Betul sih, itu masih betul sih. Ya, nah terus apalagi nih? Secara teknologi tadi udah, garansi udah dijawab sama Mas Nino. Yang paling menarik lagi adalah harga. Tadi udah 195 sama 235. Cicilannya nih berarti sekarang. Nah, oke, cicilan. Menarik nih. Sekarang ini karena kita lagi ada setelah kemarin Gias, itu kedepannya juga akan ada event dari bank lah. Bank kerjasama dengan dealer atau BYD? Kerjasama dengan dealernya itu. Nah, bank ini ya semua orang pakai lah bank ini lah. Kita tahu bank ini warnanya biru. Oke, siap. Ya kan? Bank ini ada di mana-mana, semua orang pakai. Tapi disebut aja BCA nggak apa-apa. Ya ada BCA ya. Mau ada event BCA. Yang dimana dia ini ngasih rate bunga cukup miring. Kompetitif gitu ya. Cukup miring lah ya. Berapa? Sebut aja. Oke, 3 tahun itu di 3,38. 3,38. Sorry, 3,88. 3,88. 3 tahun. 3 tahun. Nah, tapi leasing lain, bank lain yang melihat promo bunga ini tentunya ingin bersaing dong. Oke, ada lagi yang lebih murah? Ada lagi yang lebih murah dari itu. Apa tuh? Ya, nggak apa-apa. Maybank. Maybank. Itu dia 3,28. Ini bisa lewat Mas Nino kan? Bisa dong, bisa banget. Iyalah, nggak apa-apa. Ini langsung aja. Maksud gua gini. Bisa banget. Tadi langsung sebut contoh angka misalnya. Si siapa tadi BYD Dynamic misalnya atau Premium. Kalau harganya 195, pakai cicilan BCA tadi DP-nya berapa, cicilannya berapa? Oke. Gini, kalau Atowan ini sejauh ini aku karena belum pernah ada ya. Customer yang minta dan aku juga nggak penasaran itu. Emang nggak pada cicil belinya? Cicilnya pakai yang Maybank justru. Oh gitu. Iya, kalau Maybank ini. Ya nggak apa-apa, coba yang dijelaskan yang Maybank. Oke, kalau yang Maybank, aku ada customer ngambil yang Dynamic, itu dia pakai TDP-nya 100 juta. Jadi 100 juta dia bayar bersih deh. Itu cicilan per bulannya ketemu di 3,4. 3,4. Ya, bisa 3,4. Tenornya 3 tahun. Bisa. Catatannya adalah bisa. Bisa ya. Bisa. Artinya kalau tiba-tiba nanti di luar sana ketemu harganya di atas itu, minta negosiasi aja. Oh gitu. Ya. Ini yang Maybank tadi ya. Maybank, betul. Total DP 100 juta. Minimal berapa persen sih total DP? Sebenarnya kalau bank ini ya, kalau misalkan di sini teman-teman pengajuan leasing, paling aman banget, kita bisa bahasa aman ya. Aman itu dalam artian bisa dia approve. Itu paling enggak 20% dari OTR. 20% dari OTR. Misalnya tadi kalau Dynamic 195, 20%-nya berapa tuh? Berarti sekitar berapa? 2 kali 2 tambah 15, 38, 40? Sekitar 50-an ya sama 50-an lah. Administrasi ya? Ya kan? Berarti cicilannya itu berapa tuh? Kalau yang 40-50-an bisa 67. Oh gitu ya, 3 tahun? 3 tahun. Maksimal berapa tahun sih tenor?
Tergantung leasing, ada yang bisa sampai 6. Di tempatnya? Kalau di Maybank 5. Hah? BCA, Mandiri, Maybank tuh 5, Niaga 6. Niaga 6. Ya. Tapi bisa diatur lah ya ntar sama Mas Nino kan. Bisa diatur. Tinggal pilih yang mana aja sih teman-teman. Iya, betul banget. Disesuaikan. Disesuaikan. Katanya ada pengalaman menarik nih, ada pengguna Iya, jadi ya, Agia nih mau Iya. tuker sama BYD Atoan tuh. Gimana cerita dong? iya. Jadi gini, sebut saja Jenggo ya, Jenggo. Jadi ada pameran, kita ketemu sama Jenggo. Si Pak Jenggo ini datang ucuk-ucuk, Mas mobil yang viral nih Mas. Asik. Iya Pak, betul Pak, mobil yang viral Pak. Saya mau beli Mas. Oke. Ya gitu kan. Wah boleh Pak. Bapak kita langsung mau proses booking fee aja. Boleh silakan Pak kita duduk gitu. Oke. Saya mau samain sama promo saya kemarin ngambil Agia. Oh iya Pak, emang kemarin Agia-nya gimana? Saya tanya dong. Iya, saya kemarin pakai Agia itu cukup bayar 500.000 udah dapat di rumah. Saya bingung tuh. 500.000. 500.000. Ini booking fee aja 5 juta paling kecil kan. Booking fee aja 5 juta. 500.000. Pak, sorry Pak, kemarin Bapak pakai leasing apa gitu. Adalah leasing lah, dia membantu saya rekanan pokoknya. Itu saya cuma ngasih 500.000 Mas, udah dapat di rumah. Oke, cicilan aman Pak. Ya kita nggak usah bicara cicilan lah dia. Ya saya kalau udah kayak gini, ya demi menjaga angsuran juga ya kan. Daripada saya terlibat juga kan. Saya mendingan, yaudah Pak, Bapak kalau mau 500.000 boleh ke sales yang lain nggak masalah. Oh gitu ya? Berarti nggak bisa loh? Nggak bisa. Emang paling minim berapa sih? Sebenarnya paling minim banget ini hanya untuk booking fee aja ya. Iya. Itu 5 juta harusnya. Itu booking fee ya, bukan Booking fee. DP kan? Belum TDP. Oh, berarti kalau sama TDP tadi yang 50 juta. 50-an itu Iya. ya. Oh, gitu teman-teman. Jadi ini aja sebenarnya ngantri ya mobilnya kan? Wah, udah bukan ngantri lagi ini. Membludak ini. Tuh, ini Parah lagi ini. kewalahan nih sebenarnya Mas Dino. Parah ini lah. Dia lagi nge-reject telepon sekarang. Oke. Aduh. Berarti tadi cicilan, ada bonus-bonus lain sih? Nggak ada bonus kayaknya ya? Uniknya BYD dari tahun lalu dia launching mobil, pertama nggak ada diskon, kedua nggak ada bonus, Udah sombong nggak banget. ada promo. Jadi ya gitu deh. Iya, lagi laris banget gitu. itu. Gitu BYD. Ya, kita doakan mobilnya masuk dengan aman lah ya. Amin. Karena kan belum ada di sini kan ya? Belum datang. Jadi istilahnya masih dikapalkan ya? Masih jalan. Masih jalan ya? OTW ke sini. Nyampainya kapan? Infonya sampai banget di sini September di pelabuhan. Butuh proses kurang lebih sebulan baru bisa kirim. Jadi start kirim ke konsumennya banget yang batch awal. Jadi teman-teman yang batch awal beruntung itu bisa kirim di Oktober. Batch awal tuh bulan kemarin ya, Juli? Oh, bukan bulan Juli lagi Pak. Oh, udah dibuka dari bulan Juni? Dari bulan sebelumnya udah banyak yang pesan. Waduh, padahal belum ada harganya tuh ya? Belum ada harganya. Mantap. Udah pada pesan. Pantesan pada slow ya. Makanya. Aduh, di Gias juga pada slow ya. Di Gias wah itu membudak banget sih kalau di Gias. Iya. Wah, berarti intentnya tuh 3 bulan lah ya. Bisa lebih ya. Kalau pesan sekarang malah udah masuk ke Desember. Tuh, pesan sekarang Desember nih teman-teman. Itu juga belum tentu ya. Bisa jadi Januari. Rebutan karena disebar ke seluruh Indonesia ya. Betul banget. Waduh. Ya. Seru nih teman-teman. Jadi emang BYD itu kan dia masih mendatangkan utuh ya produknya ya, belum dirakit di sini kan. Iya, jadi emang lagi meriah nih ya. Terus tadi ketersediaan tadi emang harus menunggu ya 2-3 bulan atau lebih lah ya. Tapi bisa pilih warna nggak sih? Bisa kalau pilih warna. Yakin lah. Emang yang datang itu warnanya tersedia semua apa? Gini, BYD nggak pernah menjanjikan nggak bisa ataupun bisa banget. Yang pasti gini, untuk sekarang kami taking order, nanti warnanya yang datang seperti apa itu baru dikabarkan kemudian hari. Karena memang gitu ya? Kita nggak bisa bohong ya. Yang namanya warna-warna unik kayak warna-warna khusus butuh waktu. Kayaknya yang paling banyak disukain yang mana nih? Putih uniknya. Ah, serius? Yes. Bukan Apricity White itu paling favorit di sini. Bukan yang green apa? Bukan yang green malah. Oh gitu ya. Apricity White itu paling favorit. Orang nggak mau ketahuan soalnya bro. Gini, lebih ke arah gini sih. Jadi setelah mereka melihat mobilnya, kan Atoan ini ada 2 model, model China sama model global. Itu benar-benar beda fisiknya. Yeah. Kalau yang model China itu dia nggak punya kumis. Kalau yang model global itu ada kumisnya. Kalau yang di sini model global ya? Yang masuk model global sini, model yang Eropa. Nah, karena masuk ada kumisnya, dia pakai fender hitam, pokoknya banyak aksesoris yang hitam. Orang lebih milih ngambil putih. Gitu ya? Karena pas dilihat warna hitamnya,
Nggak ketemu kelihatan. hitam, Nggak kelihatan. sama aja mas gitu kan. Loh yang Tapi hijau, tetap aja ada yang ngambil ada. yang hijau kan juga kelihatan warna hitam. Nah mungkin hijaunya Nora ya. nggak menjadi pilihan utama lah. Iya. Iya. Tapi pas mereka lihat putihnya ini Lebih sebenarnya sporty, elegan gitu ya. sama sand white-nya Dolphin yang tempo hari keluar itu mirip, cuma lebih gelap. Iya. Jadi orang lihatnya, oh putih dikasih hitam-hitam bagus. Cakep, ya. Iya. Iya sih. Ya itulah selera yang ketahuan ternyata putih ya. Betul. Saya pikir yang warna hijau. Enggak, justru itu kurang. Iya, iya. Gitu. Emang kadang-kadang kan setiap merek mobil tuh punya warna yang ini ya, apa namanya? Hero color gitu. Hero color ya. Hero color. Cuman hero color tuh biasanya buat jualan doang ya, buat Ya. brosur, buat Nah, dipajang. biasanya mereka tambahan kan. Kalau brand lain jual hero color ada tambahan kan. Iya. Kalau BYD nggak ada. Malah enggak ya? Oke, oke. Wah, ini dapat info lagi teman-teman. Berarti silakan dipilih tuh hero color karena jarang ada yang pilih. Jarang ada yang betul. Oke, oke. Terus tadi harga sudah, ketersediaan ya. Inden tadi sekitar 3 bulan sampai 6 bulan malah bisa ya. Bisa. Garansi tadi udah ya. Sudah. Nah, sekarang kita ngomongin after sales. After sales, oke. Katanya BYD Auto One nggak ada ininya, apa gratis service. Betul banget. Nah, bisa diceritain nih. Oke, jadi gini. BYD Auto One ini di launching di Gias persis kayak tahun lalu M6 di launching di Gias. M6 ya. Yang pertama dia nggak dapet free service 4 tahunnya, sama dia nggak dapet free wall charging. Di wall charging ya? Wall charging tuh nggak dapet. Dua-duanya nggak dapet? Dua-duanya nggak dapet. Waduh, beli lagi tuh ya? Beli lagi. Berapa duit ya? Ya kisaran kalau cuma wall charging doang ya, ya 10 jutaan. 10? Ya 8-10 dapet. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita bicara servisnya mobil listrik ya, itu kan juga nggak terlalu memberatkan. Nggak terlalu banyak lah ya, nggak kayak mobil konvensional. Nggak terlalu banyak. M6 saja dia keluar estimasi biaya untuk 5 tahunnya, itu kurang lebih 5 jutaan. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun, bukan setahun 2 sejuta. tahun. Setahun sejuta kurang lebih. Setahun sejuta. Iya. Terus? Jadi nggak perlu khawatir, sudah pasti kalau pakai namanya mobil listrik itu hemat di ongkos pemakaian harian, sekaligus juga hemat untuk biaya pajaknya sampai saat ini ya, saat ini biaya pajaknya. Mungkin yang tahun ini udah pada bayar pajak udah berasa, dan juga hemat di biaya servisnya. Ya. Total cost of ownership-nya ini ya lebih rendah. Iya, lebih rendah. Tadi kalau berarti Auto One itu juga sama kayak M6. Sama kayak M6. Kurang lebih seperti itu ya. Segituan juga lah. Jadi 5 juta selama 5 tahun. Berarti setahunnya 1 juta. Itu emang diapain aja sih kalau lagi servis biasanya? Dan berapa kilometer jaraknya? Gini, servis pertama setelah pengiriman 3 bulan atau 5.000 km. 5.000 km. Next-nya di bulan ke-12 atau 20.000. 20.000 km. Dan rutinnya lagi itu ntar per 20.000 km atau per setahun sekali. Setahun tuh ya? Setahun sekali, cukup setahun sekali. Itu diapain sih? Yang diperiksa? Kalau mobil-mobil BYD yang lain kan dia punya sensor. Itu dikalibrasi ulang biasanya. Kalau Auto One ini karena nggak punya, semoga ya lebih hemat. Oh gitu semoga ya? lebih Bisa jadi lebih murah berarti? Bisa jadi lebih murah, karena nggak ada kalibrasi ini. Iya. Jadi sistem yang dipakai nggak banyak. Nah itu pertama. Yang kedua, update software tentunya. Karena update softwarenya BYD ini masih menggunakan komponen dari bengkel. Belum bisa di luaran. Itu kemudian cek rem, coolant, terus minyak rem, sama parts-parts yang fast moving kayak filter AC tentunya tetap akan selalu diganti-ganti kan. Itu kan fast moving ya. Terus per 2 tahun atau per 3 tahun perlu ganti aki itu juga sama. Ya, jadi tetap ada akinya nih teman-teman. Tetap ada aki, ada kayak coolant-nya, kayak radiator gitu buat pendingin baterai tadi ya. Betul banget. Pendingin baterai, terus ada aki, ada AC. Ada apa lagi tuh yang mirip-mirip kampas rem, ya kan? minyak rem. Ada miripnya lah, cuman dia komponen mesinnya yang lebih sedikit. Betul sekali. Kalau di sini kan dia ke motor listrik ya. Betul, pakai magnet. Sama ada apa tadi gearbox-nya apa ya, atau transmisinya gitu ya? Iya, transmisinya itu udah pakai magnet ya. Oh, pakai magnet. Jadi emang sudah jadi satu kesatuan gitu ya. Betul, lebih simpel lah ya. Lebih simpel. Secara komponen emang jumlahnya beda sih. Kalau mesin konvensional kan komponennya banyak tuh. Kalau ini lebih simpel gitu. Kira-kira gitu. Jadi itu ya. Jadi servisnya itu sekitar tetap bayar teman-teman 5 juta. Tapi itu masih perkiraan, bisa jadi lebih murah. Karena ini kan mobilnya aja belum berjalan. Belum ada di apa ya? Tapi di dealer udah ada dong mobil. Kalau yang untuk test drive ada. Ada ya? Oh, itu ngantri dong panjang. Wah, kan ngantri lagi tuh. Berarti teman-teman kalau mau, berarti kan nggak cuma Auto One kan, kayak Auto 6 atau Auto 3 ada, M6 ada, mobil tesnya ada semua? Ada.
Ada semua ya. Jadi kalau misalnya mau minta tes bisa hubungin Mas Nino ya. Dia bisa hubungin saya atau ketemu di dealer, ngomong aja mau ketemu Nino. Nomornya berapa? Bisa nggak disebutin? Boleh, 0813 Nah, 8181 6313. nah ini teman-teman tuh dikejar aja, ntar saya tulis di bawah ya. Ini yang paling banyak dikejar sekarang orang-orang Orang-orang kayak kita. BYD nih, dealernya nih. Banyak yang Bener pengen banget. tanya-tanya, banyak yang pengen beli, ya kan? Banyak yang sekedar apa Rojali ya? Rojali sama Robana. Rojali, Rohana, gitu. Iya, iya, Masih iya. pengennya Romusa ya, rombongan mau SPK. Asik, boleh, boleh. Gitu teman-teman. Ya menarik sih cerita tentang ini ya. Kalau promo-promo lain ada nggak dari dealer? Promo dealer kita bisa ngasih ya, mungkin aksesoris saja ya sebenarnya ya. Iya. Kayak misalnya kita kasih kaca film. Oh, kaca film dapat? Apa? Bisa ya kita bantu lah bahasanya ya. Kaca film. Terus apa lagi? Pen protection ada biaya pen protection. Oh, tetap bayar kalau itu. Tetap bayar. Tapi kalau misalnya Tapi itu ditawarkan kan, mau apa enggak gitu ya? ya betul, pasti ditawarkan. Tapi bukannya udah ada pen protection? Bukan, kita namanya sebenarnya jatuhnya poles. Cuman polesnya ini obatnya itu obat Ada polesnya pen protectionnya? sudah ada kandungan pen Pen protection. protection. Iya. Oke. Tapi kan harusnya kalau mobil aslinya udah ada kan dari sana? Kalau dari BYD-nya sendiri sih kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya, cemil. Itu mobil BYD itu udah ada pen protection sekaligus juga anti karat. Anti karat biasanya Iya, gitu kan? Karena kan mobilnya lebih banyak komponen besinya ya. Iya, terus Baterai ya kan besi juga kan. habis nyeberang lautan juga tuh. Nah, Yang baru-baru iya makanya. Jadi sudah dikasih anti karat. Iya. Emang agak ini sih, agak PR karena harus dikirim nyebrang lautan teman-teman. Betul banget. Kalau sudah dibikin di sini kayaknya bisa lebih murah lagi nggak sih? Belum ada konfirmasi ya untuk Belum itu. tahu ya, Belum belum ada tahu ya. konfirmasi. Iya. Aku nggak bisa bicara. Daripada salah. Ya semoga nih, sebenarnya juga momentum beli mobil listrik tuh sebenarnya saat-saat sekarang ini. Karena apa? Karena tadi Masih CBU. momentumnya juga tadi ya, mobilnya apalagi ada BYD murah, terus juga ada peraturan pemerintah yang masih support, ya kan? Support, betul. Nah istilahnya kalau nanti peraturan berubah, Kita nggak tahu. Bakal iya, gimana. kayak sepeda motor aja kan belum ada lagi nih insentif yang Iya, dari betul. pemerintah. PPN-nya belum ini Kan lagi. dulu kan ada insentif. Ada support ya? Iya, 7 juta kalau nggak salah ya, Iya. beli ini. Nah, jadi sekarang udah nggak ada tuh, jadi malah sepi kan turun. Motor listrik lagi turun nih. Fun fact-nya yang rame sepeda listrik. Nah, karena lebih murah. Karena nggak perlu STNK. Betul. Jadinya ke situ teman-teman. Jangan-jangan kalau mobil nggak perlu STNK rame lah. Nah, susah. Wah, tapi pajaknya tadi berapa ya? Nah, pajaknya gini. Pas awal terima mobil, pasti bacanya 443.000. Tapi pajak sebenarnya yang nanti dibayarkan per tahunnya, itu hanya 143. Itu kan biaya SWDKLLJ. Ya, itu kalau nggak salah cetak BPKB lah istilahnya lah. Iya, bukan pajak sih sebenarnya itu kan. Bukan pajak sih. Iya. Tetap akan diberikan harga yang terbaik lah Yes. sama Mas Nino ya. Walaupun nih lagi sombong sebenarnya BYD ya, karena jualannya lagi laku. Minimal bisa minta cepet lah, bisa nggak kira-kira? Kalau ada yang cancel bisa, Oh kalau ada yang cancel, Kalau ada yang wah, ini cancel kayaknya bisa. susah nih. tetap susah. Pilih Karena orang warna juga pengen susah ya. Pilih warna juga. pilih warna, ya nanti tergantung nyampe gimana ya. Jadi tolong banyak-banyak dihubungin ini orang supaya dapat update terus. Ya. Betul. Kalau enggak ya emang pembelinya semakin banyak semakin rame ya. Betul banget. Dan itu antriannya semakin panjang teman-teman. Betul banget. Semakin Dan banyak. ini emang lagi sombong nih orang ini. Nggak sombong sama sekali loh. Oke, kira-kira itu aja kali ya. Ya. Mas Nino, apa ada yang mau ditambahin lagi nggak? Aku sih udah Udah cukup ya, Iya. udah panjang lebar tadi dari Mas Nino. Semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Nanti kalau ada yang kurang-kurang tinggal di japri aja langsung. Boleh Tadi kan nomor banget. teleponnya udah ada di bawah nih. Sekalian mau beli juga silakan, nggak cuma Etowan sih, mau yang lain juga. Boleh banget. Kalau yang lain tersedia semua ya barang-barangnya. Tergantung butuhnya kapan aku bisa bantuin. Oke, pokoknya kalau Etowan nggak dapet beli aja Yang Eto lain. 3, ya kan? Yang lain lah, M6 ya kan? Betul banget. Daripada nungguin Etowan lama, Iya. Benar. kira-kira begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan info ini supaya banyak yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.